أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى روح شيخ نجم الدين الغائطي بسر النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-16 di bulan Rajab ya, atau biasa disebut dengan bulan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada umumnya mungkin di mushola kita juga merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena suasana yang tidak memungkinkan sehingga kita mungkin ya untuk pembahasan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas di pengajian rutin saja. Nah, jadi di sini kami membawakan kitab Dardir Mi'raj yang menceritakan tentang kisah-kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab Dardir disebut pada suatu ketika saat malam telah tiba di mana menjadi saksi akan kemuliaan seorang manusia. Pada saat itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 11 tahun kenabian. Artinya setelah umur Nabi sekitar 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi, kemudian 11 tahun setelah itu berarti umur beliau sekitar 51 tahun. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak 51 tahun di malam 27 Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beristirahat. Nah, di mana beliau beristirahat di samping Hijr Ismail. Zaman dulu itu suasana Ka'bah itu tuh bukan seperti sekarang ya. Ka'bah. Nah, kemudian Ka'bah itu tuh dulu itu tuh tidak luas seperti sekarang. Dan dalam satu riwayat kemarin sudah pernah kami bahas bahwa bentuk Ka'bah itu tidak sebesar sekarang. Karena sekarang ini sudah mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 kali perubahan. Pernah kami bahas sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan pada suatu ketika pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat. Beliau sedang tidur menyamping di samping Hijr Ismail dekat Baitullah. Kemudian di samping kanan dan kiri beliau ada 2 orang pemuda, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kedua-duanya ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab, namun umurnya itu tidak jauh beda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di tempat tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Nah, pada saat itu datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian selain kedua malaikat itu masih ada lagi satu malaikat, yaitu malaikat Israfil. Artinya mereka datang bertiga. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Kemudian ketiga malaikat itu mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya digendong ya, dibopong hingga sumur Zam-Zam. Nah, kalau sumur Zam-Zam itu lokasinya tepatnya kalau tidak salah khilaf, kami mendengar dari guru kami juga, Ka'bah. Nah, kira-kira kalau dari Ka'bah itu tuh sekitar dari arah apa namanya itu ya, Ka'bah, Makom Ibrahim, sedikit lagi dari Makom Ibrahim itu tuh itu sebenarnya sumur Zam-Zam di bawahnya itu. Nah, berarti berdekatan dengan Makom Ibrahim, pas di sana. Jadi sebenarnya antara sumur Zam-Zam dengan Ka'bah itu tidak jauh, tidak terlalu jauh gitu. Cuman sekarang kan namanya sudah ditutup di bawahnya, otomatis wajar saja ketika sudah ditutup di bawahnya sehingga tidak terlalu kelihatan. Nah, di sini disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat atau dibopong
oleh malaikat atau 3 orang malaikat tersebut. Lantas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilentangkan di sana. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya adalah malaikat Jibril. Kemudian disebutkan dalam suatu riwayat, malaikat Jibril pun melakukan operasi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari bawah leher hingga sampai ke bawah perut atau bawah pusar. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu dibedah mulai dari ujung bawah leher sampai ke bawah pusar. Kalau zaman dulu yang namanya bedah membedah itu masih apa ya, bahasa kita tuh masih orang masih bisa hidup ketika dibedah, itu luar biasa zaman dulu. Ya, zaman dulu. Kalau sekarang itu mungkin hal yang biasa, ya kan. Kemarin sudah kami ceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya itu 2 kali mengalami pembedahan. Yang pertama waktu umur beliau sekitar 5 tahun atau 4 menginjak 5 tahun, beliau dibedah. Pembedahan yang pertama tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kolbun atau dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembedahan yang kedua yang dilakukan pada saat Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar membersihkan, tapi menuangkan ilmu, hikmah dan Islam ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan pembedahannya itu berbeda-beda. Yang pertama untuk membersihkan, yang kedua adalah untuk menuangkan ilmu hikmah ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan setelah melakukan semua itu, kemudian salah satu malaikat membawa salah satu tempat yang terbuat dari emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Selanjutnya isi dari tempat tersebut dituangkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi yang dimasukkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan kendaraan burak lengkap dengan pelana dan kendalinya. Burak dalam satu riwayat adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tingginya melebihi keledai dan lebih pendek daripada kuda. Jadi antara kuda, tingginya itu kalau kuda ya anggaplah pundak kuda itu tuh setinggi kita. Kalau keledai itu lebih rendah atau bahkan rendah lagi daripada kuda. Berarti antara kuda dengan keledai. Kemudian disebutkan di sini ketika sekali melangkah, burak itu jenis hewan yang ketika sekali melangkahnya maka 1 kali lompatan itu jaraknya sejauh mata memandang dan kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Pokoknya kalau dalam satu riwayat itu burak itu tuh mirip kuda, mirip kuda. Jadi ada kan yang biasanya kami pernah waktu masih kecil tuh melihat gambar orang. Jadi orang tuh menggambar katanya ini burak, wajahnya seperti seorang wanita. Enggak kayak gitu. Dalam satu riwayat bentuknya kayak kuda, persis kayak kuda, cuman lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Warnanya putih. Makanya di sini disebutkan burak itu memiliki sepasang sayap di kedua pinggangnya. Berarti bagian pinggang tuh, nah. Kaki anggaplah paha bagian belakang, berarti di belakangnya itu, nah. Bukan di bagian pundaknya, tapi bagian pinggangnya, sayapnya itu. Ketika burak itu sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, burak itu berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya. Makanya ketika burak itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kesenangan, senangnya luar biasa. Pokoknya kalau dalam riwayat dalam kitab yang aslinya disebutkan saking senangnya itu bahkan menimbulkan kebisingan pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat burak yang sedang dalam keadaan jingkrak-jingkrak tersebut cuma diam saja sambil tersenyum, karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat hal yang seperti demikian beliau selalu tersenyum. Lantas ditegur oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, demi Allah wahai burak, orang yang hendak menaikimu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Apakah engkau tidak malu wahai burak? Nah, pada saat itu ketika malaikat Jibril mengatakan seperti demikian, apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan suatu ayat, "Idza tutla alaihim ayatul rahmanu kharru sujada wa bukiya." Nah, kemudian setelah itu burak tersebut langsung tersungkur dalam keadaan seperti kuda yang dalam keadaan duduk. Nah, persis kayak gitu.
malu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diriwayatkan apa namanya itu ya, ayat tersebut, idza tutla alaihim ayatur rahmanu kharru sujada wa bukiya, apabila kita bacakan sekali ke ubun-ubun orang yang kesurupan, langsung orang tersebut sadar. Nah, kemarin kan pernah juga kami bahas orang kesurupan itu seperti apa sih caranya untuk menyadarkan. Ada dengan azan, kemudian salah satunya dengan apa namanya itu ya, ditiupkan bagian ubun-ubunnya. Kalau baca ayat kursi itu belum tentu. Kalau yang masuk ke dalam jasadnya itu adalah jin muslim, yang ikut dia, diolok-oloknya aja ayat kursi tersebut. Tapi salah satu caranya itu, karena ayat ini adalah ayat penenang. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Lupa kami itu Quran surah berapa, nggak ingat kami. Nah, kemudian di sini diceritakan buraq itu dahulunya pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Said Ibnu Musayyab bahwa buraq itu merupakan kendaraan Nabi Ibrahim yang biasa dinaikinya untuk bepergian ke Baitul Haram atau ke Mekah. Nah, artinya memang Nabi Ibrahim dulu kan, Nabi Ibrahim itu selalu pulang pergi antara Makkah kemudian ke, kalau tidak salah khilaf itu tuh daerah Yerusalem ya, Yerusalem apa ya, Yerusalem itu Palestina ya, Palestina Makkah, Palestina Makkah. Kan beliau itu tuh kan menikah dengan Siti Sarah, itu tuh tinggalnya di Palestina. Kemudian waktu menikah dengan Siti Hajar, ibunda Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, dibawalah itu ke Makkah. Pada saat itu Makkah belum menjadi sama seperti sekarang, itu hanya padang tandus tidak bertuan. Nah, tapi mungkin sudah lazim cerita bagi kita, cerita tentang bagaimana cerita di zaman Nabi Ismail sampai di sana ditemukan sumur Zam-Zam. Kemudian diceritakan di sini, diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaiki buraq tersebut dan malaikat Jibril pun mengiringi langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut keterangan dari Ibnu Sa'id, malaikat Jibril memegang bagian tempat duduknya, sedangkan malaikat Mikail memegang tali kendalinya. Berarti sopirnya ini malaikat Mikail. Nah, yang di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril berdua. Nah, malaikat Israfil tidak ikut, dalam satu riwayat tidak ikut. Nah, malaikat itu banyak ya. Mungkin pernah juga kami ceritakan, malaikat itu tidak cuma 10, tapi yang wajib kita imani adalah 10. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah makhluk yang ada di dunia. Anggap aja manusia itu berapa sudah, ditambah jumlah cacing itu ada berapa, jumlah amuba itu ada berapa, jumlah kucing itu ada berapa, dijumlahkan semuanya sampai jumlah pepohonan itu ada berapa, jumlahnya masih kalah jumlahnya dibandingkan jumlah malaikat. Karena malaikat ini jumlahnya luar biasa banyak. Pimpinan dari seluruh malaikat adalah malaikat Jibril. Makanya dalam satu riwayat, malaikat Jibril tidak akan lagi turun ke bumi, ke muka bumi ini ketika sebelum terjadinya atau sebelum terjadinya kiamat. Setelah terjadinya kiamat, nah kemudian pada saat kiamat baru beliau akan turun. Itu turunnya itu tuh pun pada saat itu mengiringi langkah, dalam satu riwayat mengiringi langkah mengiringi langkah Nabi Isa alaihissalam. Waktu perang terbesar memerangi Dajjal. Itu panjang kisahnya tuh. Kalau cerita masalah Dajjal itu panjang banget ceritanya. Kemudian diceritakan, setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu kebun kurma. Jibril berkata kepada Nabi, "Aku persilahkan kepadamu ya Rasulullah untuk turun, dan bersedialah kiranya engkau mengerjakan sholat sunat 2 rakaat di tempat ini." Maka Nabi SAW pun turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Singgah di tengah perjalanan itu, singgah. Makanya ini salah satu riwayat yang mengatakan apa? Kalau kita bepergian jauh disunahkan singgah. Jangan terus jalan terus gak ada singgah-singgah kayak gitu. Nah, kita mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi setiap perjalanan jauh ada singgah, ada singgah. Salah satu guna singgah itu apa? Pertama, mendinginkan mesin, itu pasti dah. Baik itu motor maupun mobil. Yang kedua, kalau mau minum kah, kalau ngantuk kah, apakah? Nah, karena itu Nabi SAW ketika dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu di sepanjang jalan itu sama sekali beliau tidak dalam keadaan langsung terus aja, enggak, berapa kali singgah.
Setiap beliau singgah, beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, di sini disebutkan beliau melaksanakan sholat sunat di dua rakaat di suatu kebun kurma. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau apakah engkau tahu ini adalah tempat apa?" Nah, maka Nabi SAW menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau tadi sholat di tempat yang bernama Thayyib." Thayyib. Nah, Thayyib itu nama satu tempat atau satu daerah. Kalau sekarang itu disebut dengan Madinah. Thayyib. Ibaratnya tuh dulu kan nama kota Madinah tuh kan Yasrib. Yasrib kan. Nah, di dalam Yasrib itu tuh ada salah satu daerah namanya Thayyib. Itu nah. Ya sama kayak Kabupaten Kutai Kartanegara, di dalamnya ada Tenggarong. Nah, sama kayak gitu. Yasrib itu anggap seperti kabupatennya, kotanya yaitu namanya Thayyib. Nah, kemudian berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah. Kemudian tidak lama kemudian Burak pun berangkat lagi dengan kecepatan yang sangat kencang. Jadi dalam satu riwayat Burak ini begini. Kalau Burak itu tuh sekali loncat, apabila dia itu tuh melewati gunung, kaki depannya mau naik gunung, kaki depannya itu tuh memendek, kaki belakangnya memanjang. Nah, kalau misalkan menuruni gunung, kaki depannya memanjang, kaki belakangnya memendek. Jadi posisi Nabi tidak kayak gini nah. Atau tidak dalam keadaan beliau tuh nurun atau naik, posisi beliau datar, terus datar. Itu posisi Nabi SAW. Burak ini kan termasuk termasuk hewan surgawi ya, hewan surgawi. Kita dalam satu riwayat kita akan bisa melihatnya nanti ketika di hari kiamat. Ketika masuk ke surga, mereka termasuk salah satu di antara hewan-hewan surgawi. Ada lagi ceritanya kenapa Burak yang dipilih ini adalah Burak yang ini. Karena jumlah Burak itu banyak. Tapi di antara Burak-Burak itu kenapa hanya ini yang dipilih? Ada pulang ceritanya. Itu dalam kitab yang berbeda lagi. Panjang ceritanya ini. Kemudian tidak lama kemudian Burak pun berangkat lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu sekali melangkah kakinya sejauh mata memandang laksana kilat halilintar. Sudah sampai tempat tujuan. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Aku persilahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk turun dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Artinya stop lagi. Kemudian Nabi menyuruh turun dan Nabi SAW pun mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Jibril tadi menyuruh turun dan Nabi mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, "Mengertikah ya Rasulullah tempat manakah engkau ini mengerjakan sholat tadi?" Nah, kata Nabi SAW, "Aku tidak tahu wahai Jibril." "Ya Rasulullah, engkau tadi mengerjakan sholat di tempat yang namanya Madin, di dekat Syajarah Musa, atau pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir sebab dikejar oleh Fir'aun." Memang ngeri ya ceritanya. Bayangkan saja ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar Fir'aun itu. Fir'aun ini berkuda, menggunakan kuda itu dan kuda-kudanya kuda-kuda perang. Sedangkan Nabi Musa hanya berjalan kaki menghindari kejaran daripada Fir'aun. Nah, dalam satu riwayat beliau waktu dikejar-kejar singgah di suatu tempat yang bernama Madin. Nah, berteduh di bawah pohon. Nah, di pohon tersebut, makanya pohon tersebut ada barokahnya. Nah, apakah masih ada? Wallahu alam pohon tersebut ya. Kemudian Nabi SAW pun berangkat lagi. Dan Jibril pun bertanya kepada Nabi SAW. Kata Jibril, "Aku persilahkan kepadamu ya Rasulullah untuk turun lagi." Oh, singgah lagi ternyata. Singgah lagi di bangunan gedung-gedung negeri Syam yang berdiri kokoh. Nah, bersediakah engkau untuk mengerjakan sholat di tempat ini? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Iya, aku akan turun dan aku akan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat." Nah, ini adabnya ya. Ketika kita dalam perjalanan jauh, misalkan singgah ke masjid atau musola, mau buang air kecil misalkan. Perjalanan ini jauh nih. Anggaplah mulai sini ke Kalimantan Barat misalkan. Oh, jauh banget. Timur ke barat, Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat. Nah, kita mau singgah, berapa kali singgah itu kan singgah untuk buang air kecil, sholat sunat. Karena apa? Yang menjamin keselamatan kita dalam perjalanan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi SAW pun turun dan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian berlari lagi. Kemudian Jibril pun bertanya kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, tahukah engkau kenapa di tempat apa engkau tadi melaksanakan sholat?" Artinya di tempat di negeri Syam, di dekat bangunan-bangunan. Kata Nabi SAW, "Aku tidak tahu." Nah kemudian kata Jibril, "Ya Rasulullah, engkau tadi sholat di tempat atau di suatu tempat yang disebut dengan Baitul Laham." Baitul Laham, kalau bahasa Nasraninya Bethlehem. Nah, Baitul Laham atau Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa lahir di Baitul Laham. Kalau bahasa Arabnya Baitul Laham ya, artinya kalau diartikan itu rumah tulang ya. Baitul rumah, Laham tulang. Artinya di situ tempat kelahirannya Nabi Isa. Kalau bahasa Nasraninya Bethlehem, tempat tanah Nabi Isa dilahirkan. Kemudian ada sesuatu yang mengejutkan ketika di tengah-tengah perjalanan saat baginda Nabi SAW masih berada di atas punggung burak, tiba-tiba Nabi SAW melihat jin ifrit. Nah, jin yang sangat jahat. Jadi jin ifrit ini salah satu golongan jin yang dia itu masuk ke dalam bangsa syaiton. Jadi tidak semua jin itu syaiton, tapi syaiton itu adalah bangsa jin. Nah kayak gitu. Nah pokoknya kalau menjadi syaiton itu adalah bangsa jin sudah, yang suka nakut-nakuti orang dan lain sebagainya, itu syaiton itu. Nah makanya ketika kita membaca ta'awuz itu mereka akan tersungkur. Nah kemudian maka Nabi SAW melihat jin ifrit yang bergegas mengikuti Nabi SAW sambil membawa obor api. Setiap kali baginda Nabi menoleh ke belakang, maka jin ifrit itu terlihat masih ada. Tujuannya adalah ingin membakar Nabi SAW. Di bawahnya obor itu mau dibakarnya Nabi SAW bersama dengan buraknya dan para malaikat yang pada saat itu bersama dengan Nabi SAW. Selanjutnya Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku ajari kalimat-kalimat yang apabila kalimat itu engkau baca maka akan padam obor tersebut dan ifrit ya, ifrit atau jin ifrit itu akan tersungkur?" Maka Nabi menjawab, "Silahkan wahai Jibril." Akhirnya diajarkanlah salah satu doa dari malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Nah memang seandainya malaikat Jibril pada saat itu kan tahu dikejar. Nah Rasulullah pun pada saat itu agak takut ketika masih dikejar. Seandainya malaikat Jibril itu langsung mengatakan sesuatu kalimat saja, selesai, mati itu jin ifrit itu. Tapi kenapa malaikat Jibril itu tuh menawarkan kepada Nabi, "Maukah ku ajari bacaan supaya kalau misalkan ada sesuatu maka jin ifrit tersebut akan tersungkur." Silahkan. Itu artinya sama seperti seorang guru. Guru ini tujuannya adalah mengajak atau mengajarkan muridnya. Nah gurunya di sini adalah malaikat Jibril, muridnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah jadi diajarkanlah itu. Padahal seandainya langsung malaikat Jibril langsung battle to battle atau one by one, satu persatu melawan jin ifrit, oh sudah selesai antara jin ifrit. Bayangkan gak usah jin ifrit, iblis saja ketika bertemu dengan malaikat Jibril lari tunggang langgang, apalagi hanya sebatas jin ifrit saja. Nah tapi di situ adalah hikmahnya, sesuatu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Nah doanya ini lumayan panjang. Nah, di antaranya kan doanya, "A'udzu binuri wajhillahil karim wa kalimatihi tammatil lati la yujawizuhunna bi zawali fajir min syarri ma dzara fil ardi wa ma yakhruj minha wa ma yanzilu minas sama." Panjang doanya. Jadi kita teruskan saja. Nah kemudian setelah doa tersebut dibaca oleh Nabi SAW, maka jin ifrit pun tersungkur. Yang asal mulanya mengikuti dari belakang ini langsung jatuh. Nah kemudian baginda Nabi SAW melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah umat. Nah di sini Nabi SAW setelah melewati berbagai macam tempat tadi, sholat sunat, terus perjalanan terus, dan setelah itu tidak stop. Cuman Nabi SAW melihat berbagai macam sesuatu penampakan, banyak penampakannya.
Jadi mulai dari penampakan melihat ada orang, di sini disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah umat atau segolongan umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun anehnya tanaman yang baru saja ditanam itu dengan seketika bisa dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu langsung kembali seperti semula dan langsung dipanen lagi pada saat itu. Sekali dipanen langsung tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, apa sih maksud daripada ini semua? Ini gambaran apa? Kata Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, itu adalah contoh dari umat baginda Nabi SAW yang berjihad atau yang berjuang fi sabilillah. Di sini disebutkan satu amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan dan terus menerus akan bertambah. Contohnya orang-orang yang suka menginfakkan hartanya, bendanya, tenaganya dan pikirannya untuk menyiarkan agama Allah. Nah ini, makanya kita misalkan seandainya ya, kalau ada dana, ada pondok-pondok pesantren, ada majelis-majelis yang butuhkan dana, bismillah, nah, niatkan tuh lillahi ta'ala. Karena kita tuh sekali aja menyumbang, anggaplah kita paling nyumbang 100.000 saja di pondok pesantren dan lain sebagainya yang membutuhkan dana, 100.000 saja, tapi nikmatnya atau ganjaran pahalanya akan bisa kita nikmati seumur hidup kita. Itu investasi yang tiada tara. Makanya ibarat kita tuh ya, paling tidak kalau kata guru kami itu, kita investasikan uang paling tidak 100.000 per bulan, itu kita sedekahkan untuk jalan fisabilillah, 100.000 saja per bulan, majelis taklim kah, atau misalkan untuk pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian Nabi SAW ketika di tengah perjalanan tersebut beliau mencium aroma yang sangat sedap harumnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, aroma harum apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab, ini adalah aroma harum Siti Masyitoh, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir anak Fir'aun. Nah jadi diceritakan Siti Masyitoh ini kan mungkin sudah lazim ya, Siti Masyitoh itu tukang sisir anak Fir'aun. Pada suatu ketika dia menyisir anaknya Fir'aun. Nah Fir'aun ini banyak ya, sebenarnya beberapa riwayat itu mulai dari Ramses I, Ramses II sampai penghabisannya itu tuh waktu di zamannya Nabi Musa. Nah dalam satu riwayat ini belum zamannya Nabi Musa tapi masih di zaman Nabi Ibrahim Siti Masyitoh ini hidupnya. Jadi Siti Masyitoh itu pada saat menyisir anak Fir'aun, tidak sengaja terlepaslah sisir yang ada di tangannya. Ketika terlepas, apa yang diucapkannya? Subhanallah halakal Fir'aun, katanya. Maha suci Allah, terlaknatlah Fir'aun. Mendengar ucapan Siti Masyitoh, maka anaknya Fir'aun langsung ngadu ke bapaknya. Wahai bapak, ini tukang sisir ini sudah melaknat engkau. Disidanglah dia, dipanggillah, kemudian ditanyakan benar atau tidak engkau mengatakan seperti demikian. Nah Siti Masyitoh ini orangnya teguh pendirian. Padahal kalau kita dalam posisi seperti demikian, apa hukumnya kalau berdusta demi menyelamatkan jiwa? Boleh. Kita berdusta untuk menyelamatkan jiwa kita supaya tidak dibunuh, boleh-boleh saja. Tapi Siti Masyitoh pada saat itu ingin tetap memegang teguh keimanan. Akhirnya apa? Ditanya, benarkah engkau melakukan seperti demikian? Benar, katanya. Aku yang melakukan, aku berkata seperti demikian. Maksudmu apa? Kata Fir'aun. Karena aku bertuhan, tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah bukan Tuhanku. Nah disitulah marah Fir'aun. Jadi kata Fir'aun, aku kasih kamu kesempatan, mengakui aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun, atau kurebus kamu, kugoreng kamu hidup-hidup. Digoreng ya, digoreng, bukan cuma direbus, digoreng, ditumpahan minyak dalam kuali besar, digoreng hidup-hidup. Tapi yang dilakukan oleh Siti Masyitoh apa? Kata Siti Masyitoh, aku lebih baik menemui Tuhanku daripada aku bersujud di hadapanmu. Nah walhasil pada saat itu kata Siti Masyitoh, kata Fir'aun, semuanya kamu, anakmu dan suamimu seluruhnya akan kumasukkan ke dalam kuali besar dengan minyak yang panas dan mendidih pada saat itu. Jadi kata Siti Masyitoh,
Aku ingin mengajukan banding katanya. Kalau kami mati katanya, makamkan kami, kuburkan kami dalam satu lubang. Dan itu dipenuhi oleh Firaun. Akhirnya apa? Mulai masuk. Yang masuk pertama kali itu suaminya dulu. Masuk suaminya karena suaminya juga beriman kepada Allah. Masuk suaminya, masuk lagi anak-anaknya. Dalam satu riwayat anaknya tuh 5 orang. Masuk seluruh anaknya tuh 5. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima tuh masih dalam gendongan. Umurnya kalau tidak salah dalam riwayat itu belum sampai 1 tahun. Masih lucu-lucunya kayak gitu. Nah, digendong oleh Siti Masitoh. Pada saat ingin meloncat atau ingin melompat ke dalam minyak panas tersebut, timbul ragu dalam Siti Masitoh, ini anak ini nih tidak berdosa gitu. Nah, ini dosa, bisa dikatakan ini adalah dosaku, kenapa anakku juga kena. Maka pada saat itu anak daripada Siti Masitoh pun berbicara. Nah, anaknya itu masih menyusui. Kata anaknya, wahai ibuku, lanjutkan apa yang ingin menjadi keinginanmu. Segera celupkan dirimu ke dalam minyak panas, kata si anak tersebut. Jangan mundur. Nah, karena sesungguhnya engkau telah memegang teguh kebenaran. Anak yang masih digendong itu tuh berbicara. Sehingga apa? Kata Siti Masitoh, bismillah, terjunlah mereka. Nah, sesungguhnya ketika mereka dibenamkan di dalam minyak panas tersebut, ketika mereka meloncat, mereka sama sekali tidak merasakan panas sama sekali. Waktu mereka masuk, nyawa mereka langsung hilang, langsung mereka mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang tergoreng hanyalah jasadnya saja, ruhnya sama sekali tidak merasakan sakit. Makanya di sini disebutkan ada 4 bayi di dunia ini yang bisa berbicara ketika waktu masih kecil. Yang pertama anaknya Siti Masitoh, yang tadi diceritakan. Nah, kemudian yang kedua anak atau bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Kan ceritanya kan Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Pada saat itu ada anak kecil. Anak kecilnya itu tuh masih menyusu kayak gitu. Nah, anak daripada selir daripada raja pada saat itu melihat Siti Zulaikha ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Nabi Yusuf, dia menjadi saksi. Waktu ditanya siapa saksinya, ini anak kecil nih saksinya, kata Nabi Yusuf. Anak kecil itu langsung berbicara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bayi yang bisa berbicara waktu masih kecil adalah bayinya saksi dari Juraij. Juraij ini cerita tentang orang yang alim, orang yang soleh, tapi dia itu tuh kalau disebut durhaka terhadap ibunya tidak. Dia tidak durhaka terhadap ibunya, tapi ketika dia dalam keadaan sholat sunat, dipanggil oleh ibunya, Juraij, kesini kau. Kata Juraij, aku masih bingung ini, membatalkan sholat atau memenuhi panggilan ibu, atau aku melanjutkan sholat. Akhirnya dipilihnya untuk melanjutkan sholatnya, sampai ibunya pun berkata, engkau akan terkena fitnah di dalam umurmu ketika engkau berada di pangkuan wanita, katanya. Sehingga pada saat itu ya sama ceritanya seperti Nabi Yusuf, yang menyaksikan itu adalah anak kecil. Nah, makanya nih hati-hati ibu-ibu, kalau ada sesuatu jengkel dengan anak, jangan sama sekali berucap yang seperti kasus Juraij ini, nauzubillah ya. Nah, kemudian yang keempat siapa? Bayinya Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Jadi dalam riwayat 4 orang inilah bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil. Nah, di sini masih banyak lagi cerita-ceritanya, belum lagi ketika Nabi SAW bertemu dengan umat ini dan lain sebagainya. Insya Allah ini kita minggu depannya lagi itu baru penghabisan bulan Rajab. Jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi ya kira-kira. 2 kali pertemuan, dan sekitar kalau dihitung lagi 4 kali pertemuan lagi kita. Nah, setelah itu kita libur, kita menghadapi nisfu Sya'ban. Nah, nanti amalan lagi di sini kayak biasa, amalan nisfu Sya'ban, Yasin 3 kali, kemudian sholat tasbih ya. Nah, kemudian menyambung kajiannya kita stop dulu, di bulan puasa kita ganti habis subuh. Itu sekitar sebentar aja, habis subuh itu sekitar 10 menit itu paling lama untuk mengambil berkah di bulan suci Ramadan. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram syai'illahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله